sesuai kemampuan berarti selesai. Bener gak? Coba kenapa saya punya 40, Bapak cuma punya 10? Kenapa? Kok saya bisa 40, kok Bapak gak dikasih 40 juga? Saya kan bisa protes sama Allah. Enggak, samain dong biar sama-sama susahnya. Kata Allah, enggak, dia cocoknya dari 10 aja, gak usah kayak lu nak gitu. Ya kan? Karena Allah kasih semua anugerah itu sesuai kemampuan. Artinya selesai. Pasti? Iya. Coba saya punya 40 pinjol, suami kenapa 60? Karena dia mampunya segitu. Saya cuma 40. Saya kartu kreditnya 17. Ibu punya berapa? Nggak punya. Tuh, kenapa ibu nggak punya? Kok saya punya? Ibu harus punya biar sengsaranya sama. Iyalah, jadi kan sama rasanya. Ya kan? Kenapa nggak sama kita? Karena Allah tahu kemampuan kita ada di mana. Clear ya? Paham ya? Kita buka dulu nih mindsetnya nih. Jadi nggak usah dikhawatirin karena apa? Pasti selesai. Ya? Masalahnya kok nggak selesai-selesai Mbak Nat? Kenapa nggak selesai? Sekarang saya tanya lagi, Bu, ternyata kemarin saya itu ternyata dipantesin dulu. Allah minta kita pantes dulu nih. Pantes dulu terhadap apa? Terhadap apa yang menjadi urusan kita di dunia. Pantes yang tadi, hablum minallah, hablum minanas. Sholatnya udah bener belum? Apa yang itulah yang Pak Haji suka bilang, sholat tepat waktu, jamaah gitu kan? Berjamaah apa baba yang lain-lain tuh. Pokoknya itu kan sudah sering ada di YouTube ya. Itu maksudnya. Jadi jangan ditagih dulu, saya udah ngelakuin ini, kok belum kelar juga. Kata Allah, lu udah pantas belum? Lu masih maksa gue? Ogah gue dipaksa. Kan terserah gue mau caranya gimana. Kan aku minta kamu selesai utang itu ya selesai, nggak ada harus urusan jual ini, jual aset, jual apa gitu. Makanya Pak Haji selalu bilang, tanpa bayar, tanpa jual aset, tanpa nyicil. Kok bisa Mbak? Bisa. Makanya jangan intervensi Allahnya, biarkan saja Bapak urusannya sama Ibu tetap ibadah aja. Ibadahnya sampai di mana? Udah kelar belum konsentrasi? Konsentrasinya gimana? Udah Mbak, udah semua aku konsentrasiin. Belum, karena Ibu masih resah, masih khawatir. Antara ini, iya pasti ya. Mbak Nat bilang pasti kelar. Oh iya, oke. Sini, iya bener Mbak. Ini ngomong nih kan? Dari sini pikir, dari sini, ya benar Mbak, benar, selesai pasti Mbak. Dari sini, gimana caranya ya? Itu kelar Pak, nggak akan selesai. Jadi kalau udah di sini, satu suara, yakin berarti ya, sama dengan yakin, itu baru selesai. Kalau udah di sini oke, di sini nanya, gimana caranya ya? Kemarin dia begitu. Masa gue gak gini? Terus gimana ya? Terus ibu curhat itu kemana-mana. Saya gini Mbak, gini. Wah curhat. Bener gak? Gue gini. Saya tuh udah gini. Capek Bu, mending curhat sama Allah aja. Karena kita manusia juga, bukan teman-teman kita. Ya, jangan curhat. Udah aja konsentrasi beribadahnya. Karena emang yang disuruh kan cuma ibadah doang. Kita kan sebenarnya jalanin apa Pak? Nikmatin, syukurin ya kan? Nah itu yang aku mikir, oh iya bener ya, jalanin, syukurin, nikmatin. Kalau kata Pak Haji tuh jalanin, yaudah gue jalanin, syukurin. Makanya berdoa tadi kita rubah nih, jangan minta kekuatan, minta kesabaran, sama minta jalan keluar. Bingung ntar dikasih jalan keluar, dikasih banyak, habis itu istiqoroh lagi, puyeng, ini udah nagih mulu, aduh yang mana ya, yang mana nih, belum selesai nih, yang ini kali, habis nggak waktunya? Iya, udah aja kita pasrahin. Makanya ada pasrah itu artinya Bu, itu namanya pasrah. Ya udah Allah, terserah lu dah.
Terserah elu mau ngapain juga, pokoknya gue mau mantesin diri gue dulu nih. Terserah lu deh, mau jalannya apa terserah lu. Makanya saya juga iri sama suami saya, enak banget nih 60 aplikasi 30-nya bebas. Iya Pak, saya juga mau begitu ya kan Pak. Tapi yang ini kan saya tadinya udah, ini ya tetap sama sholat apa kita lakukan berdua. Tapi kok dia enak banget ya, kontan banget itu, 30-nya bebas. Kok bisa? Ya itulah yang maunya Allah begitu, jangan kita intervensi. Saya sama Bapak juga sama. Saya sama ibu juga nggak sama. Ada yang hal-hal lain yang dikasih. Saya menjalankan menyelesaikan bukan menyelesaikan ya. Allah menyelesaikan kartu kredit saya yang 17, caranya dengan saya dikasih hadiah dari kantor. Saya dikasih privilege, apa ya privilege itu ya? Saya dikasih ya hadiah lah ya. Hadiah dari kantor itu kan itu sudah blacklist Bank Indonesia ya. Kalau kartu kredit 17 terus macet, nggak bisa lagi sama siapa-siapa dikasih duit ya. Akhirnya kantor saya karena saya berprestasi tadi mendapatkan 1 triliun, bukan lagi, kan tadi saya doanya target terlampaui ya. Alhamdulillah saya target terlampaui sampai dengan 1 triliun, habis itu close atau tutup di bulan Oktober. Dan itu sampai dengan bulan Maret, jadi ada di kantor tuh ya, ada perhitungannya. Jadi selama Oktober sampai Maret saya disuruh nggak boleh kerja lagi dulu. Takutnya nanti targetnya naik tambah naik. Istilahnya itu tuh sudah menguntungkan perusahaan sepanjang itu tuh, sepanjang dari Oktober sampai dengan Maret di tahun depannya. Akhirnya kantor saya kasih saya hadiah, dikasihlah saya mau ini. Aku nggak mau. Kok nggak mau Mbak Nat? Kan lumayan itu. Iya, aku milih Pak, boleh saya dikasih pinjaman aja buat bayar utang, saya bilang gitu. Itu kok Mbak Nat katanya nggak boleh milih cara, kok keucap aja saat itu. Saya kok nggak kepengen ya dikasih hadiah dari kantor ya, tapi saya cuma kepengen dipinjemin aja. Aku siapa tahu dikabulkan kan. Ternyata memang nggak bisa, karena kan saya blacklist BI kan, nggak bisa dipinjamkan uang dari kantor. Akhirnya pimpinan cabang saya itu langsung ke atasan, kasih memo dan bertanggung jawab apabila saya tidak sesuai harapan kantor. Dipinjamkanlah 150 juta. Akhirnya semua close, potong 17-nya. Nah Mbak, itu kan gali lubang tutup sumur ya. Gimana caranya? Kok bisa? Terus nggak selesai dong? Selesai Bu. Karena apa? Nggak lama dari situ gaji saya naik 2 kali lipat. Kan saya ada prestasi ya tadi ya. Gaji saya naik 2 kali lipat, sehingga yang tadi sudah harusnya bayar potong gaji sekian-sekian itu terpenuhi dan sudah lunas. Dan akhirnya suruh minjem lagi, biasa di kantor ya Pak ya, buat ini performa kantor ya. Jadi dia suruh minjemin pegawai-pegawainya tuh. Nah dari situ selesai semua di tahap pertama di 2019. Sudah saya aman, kehidupan juga jadi aman karena gaji saya udah naik berkali-kali. Tapi terus saya lupa. Saya udah enak, lupa sholatnya mulai kendor, apa segala macem. Ya namanya manusia ya Pak ya. Jadi lupa, terus konsentrasinya juga jadi semrawut karena orang tua saya sakit. Nah kedua yang ada pinjol itu di tahun 2019. Di tahun 2019 itu saya terjerat pinjol karena memang orang tua saya sakit. Orang tua saya sakit itu kakak saya berbarengan, jadi saya agak kebingungan juga untuk urusan keuangan saat itu. Terus yang ini tahap pertama penyelesaiannya 8 bulan karena belum tahu pakemnya. Jadi 8 bulan kelar. Dari 2 tahun saya gagal bayar, terus saya kenal RDAY, 8 bulan kemudian selesai. Yang kedua ini saya ketawa nih,
Ada lagi nih gue kejiret nih. 40, waduh gagal bayar di bulan Oktober. Apa ingat banget saya tuh bulan Oktober saya gagal bayar, udah selesai. Suami saya juga gagal bayar, sama sekali nggak bisa bayar, nggak bisa makan. Jujur aja makan saya, mama sama kakak dibantu sama teman kantor. Sama suami juga di sana karena dia kerja di Belitung, jadi dia dibantu sama teman-temannya. Sebegitu jahatnya riba ini ya, tapi kita nggak boleh benci ya, karena itu juga ciptaan Allah nih. Nah, terus gimana Mbak? Akhirnya saya lupa kan itu dulu kan pernah ada cara-cara yang udah saya lakukan ya. Cara-caranya apa lagi nih? Ulang lagi nih dari awal. Udah konsentrasi satu-satu. Oke, konsen pertama terima dulu. Oke. Ini telepon bolak-balik, bukannya berarti nggak ditelepon Pak, ditelepon, diangkat. Nggak usah diangkat. Nggak usah. Biarin aja gitu. Bapak nanya kan Ibu, ada yang telepon saya, Mbak, kalau kayak gitu diangkat nggak? Enggak. Terus Mbak ngapain? Ya liatin aja, tapi jangan diblokir. Karena saya yang 40 itu nggak disebar data loh, sama sekali. Karena kita konsen, nggak khawatir, kita tetap jalan, kita tetap perbaiki diri, konsentrasi, fokus, jam 00, fokus, doa, ini itu segala macam ritualnya kita fokus. Habis itu saya nggak lagi mengingat-ingat apa yang udah dia lakukan, pokoknya di nelpon aja, bodo amat. Nggak ada tuh disebar-sebar data saya, nggak ada. Alhamdulillah saya juga nggak nyari-nyari, biarin aja, anggap aja nggak ada. Jadi jangan dipanggil. Kalau Bapak mengira-ngira, itu namanya prasangka ya. Padahal Allah apa kata prasangka hambanya. Ketika kita berprasangka, diwujudin. Jadi kita jangan mengira-ngira, jangan diprasangkain, diem aja pura-pura bego. Diem aja, nggak usah pusing itu nanti disebar berita nggak ya? Itu nanti gimana ya? Ntar teman-teman aku tahu ya. Itu ntar kejadian. Jadi kalau ibu bapak udah nanti gimana ya, nanti gini ya, waduh nanti kalau ini gini, nanti kalau ini gini, nanti kantorku, dia telepon ke kantorku, udah kejadian belum sebenarnya? Enggak kan? Tapi ibu udah ngira-ngira, ibu udah offset duluan nih, udah ngira-ngira ke situ, padahal Allah nggak mau kasih itu sebenarnya. Itu kan timbul kekhawatiran, nah jadinya gagal, gitu ya. Nah habis itu yang dipinjol ini selesainya tuh cuma 4 bulan. Gimana Mbak Nat caranya? 40-40-nya loh ini. Konsen aja Pak, sesuai dengan yang pertama kali saya sudah lakukan. Konsentrasi, berdoa dan lain-lain, memperbaiki diri, habluminallah, habluminanas saya perbaiki, apalagi yang salah, udah dikonsenin satu-satu dikerjain, fokus, udah gitu nggak lagi mikirin, oh iya satu lagi. Saya warning ke Bapak Ibu, yang penting banget buat kita latihan tuh yang 18 ilmu kandang itu. Kalau ada perdebatan di sini, Bapak Ibu mohon maaf nih, bisa jadi gagal untuk melanjutkan ke misi selanjutnya. Jadi yang 18 ilmu kandang itu jangan sampai gagal. Gimana Mbak, aku nggak kesel, nggak jengkel? Ya sekarang gede jengkel apa gede hajat gitu ya, kalau kata Pak Haji ya. Gede jengkel, gede hajat. Kalau gede hajatnya berarti harus berani dan harus legowo dan harus nerima dengan sikap-sikap yang ada di dunia. Apa, kita nggak jengkel, kita nggak apa tuh banyak ya, 18 ya, dulu masih 6, terus sekarang udah 18, jadi agak banyak tuh. Nah, habis dari situ, udah nih, gimana caranya saya selesai? Waktu yang kedua, saya berdoa di tahajud ya, saya lakukan tahajud, duha kayak gitu-gitu ya Bu ya, ya Pak. Jadi saya lakukan sesuai sama. Dah, tiba-tiba ada nasabah yang dulu pernah menghubungi, yang dulu pernah finansialnya saya urus di kantor, dia nelpon tiba-tiba. Padahal dia WA tiba-tiba, padahal dia umat Kristiani. Nat, apa kabar? Cuman gitu aja. Pak, loh kok kamu nggak tidur lah? Bapak kenapa nggak tidur? Saya seminggu ini keinget kamu terus Nat, saya bingung, kamu ada apa ya? Siapa yang gerakin? Saya nggak pernah berhubungan sama dia loh. Akhirnya saya nggak ngomong, saya nggak mau menjual kesedihan ya, karena kan klien ya, malu ya. Jadi udah aja pura-pura aman gitu kan, tapi dia tetap ngotot banget dia. Ada apa Nat?
Ada apa? Nggak ada apa-apa Pak. Ibu kamu aman-aman, kakak kamu aman-aman. Kok Bapak tahu kalau ibu saya, kakak saya sakit? Nah kan bener, ibu kamu sakit sama kakak kamu sakit. Lah kok Bapak tahu? Enggak, saya nebak aja. Saya juga nggak tahu kamu punya kakak apa enggak. Saya nebak aja siapa yang ngarahin. Padahal dia bukan orang Islam loh Bu. Umatnya nggak sama saya, tapi dia di tahajud di jam 2:30 pagi dia WA saya dan kita berbincang. Akhirnya dia tanya sampai dia dedes. Oke Nat, besok saya kirim. Dikirimlah dia sama dia besok. Yang saya akhirnya bisa lunasin tuh yang ribut banget ya kan. Kalau pinjol kan suka ada yang paling ribut banget ya, yang baru 1 hari apa baru berapa jam aja udah mana gitu ya, teleponnya nggak karu-karuan ya. Udah yang ribut-ribut tuh saya potong-potongin dah, aplikasinya udah hilang selesai dah. Terus sisanya apa? Ada lagi nih. Oh akhirnya alhamdulillah ada rezeki dari kantor. Saya dapat apa? Banget enak kantor. Saya berumah tangga. Itulah Bu, caranya berbeda Allah kasih. Siapa tahu ibu dari tetangganya yang ujuk-ujuk kayak bapak itu, ya kan kita nggak tahu, ya kan? Itulah caranya berbeda-beda karena kita juga diciptakan pun berbeda-beda. Kemampuan kita pun berbeda-beda. Saya tadi minta kan sama Allah, kenapa ibu itu nggak sama saya? Dia nggak punya utang, saya punya utang. Nggak bisa Nat, itu cara gue, jangan lo intervensi gitu, ya. Jadi di situ harus dipahamin dulu nih, bareng-bareng kita sama-sama untuk membuka mindset dulu nih ya, membuka pikirannya dulu bahwa semua kok nggak sama anugerahnya, karena Allah memberikan masing-masing anugerah itu berbeda karena kita sesuai kemampuannya. Kalau udah sesuai kemampuannya, berarti kita sebenarnya selesai. Nggak mungkin nggak selesai, pasti selesai. Lah ibu saya tuh 40 aja selesai loh Bu, 17 kartu KUD selesai loh Bu. Yang berikutnya satu lagi, nggak hanya cuman itu, banyak kan rangkaian saya hidup ini banyak nih. Saya dihadapkan bulan Agustus 2023 suami saya di PHK. Terus gimana? Saya kebetulan kan sama suami kan janda ketemu duda gitu. Jadi dia ada 4 anaknya, saya 1. Terus gimana kewajibannya? Gak tahu Bu, sampai sekarang alhamdulillah aman-aman aja karena saya terima. Saya gak perdebatkan sekalipun. Apa kok ini dari gue lagi, lu mana gini? Karena dia sakit jantung kemarin. Dia sakit jantung, harus di ring segala macam, terima dengan kondisi sakit jantung itu. Ya udah kita terima. Udah setelah diterima apa kejadiannya? Saya bilang udah lu goleran aja di rumah, udah santai. Udah goleran aja, nggak apa-apa. Akhirnya alhamdulillah sampai sekarang kita bisa bagi tugas. Dia yang masak, saya yang kerja. Karena dia pintar masak Pak. Jadi kalau udah saya mau berangkat kerja, mau makan apa nih? Gitu. Ini, udah jadi tuh Pak kayak di restoran terus gitu. Jadi kita bagi tugas dengan enak gitu, nggak perlu ada pusing sampai sekarang. Jadi bukan berarti kehidupan kita ini nggak bisa selesai, udah selesai. Ada lagi Bu, ada lagi. Barusan saya ada di kantor kena surat peringatan. Barusan aja minggu kemarin. Saya 20 tahun kerja di kantor ini Pak, 22 tahun. Tiba-tiba kena surat peringatan yang itu akan menghambat karir saya. Ya. Awalnya nangis Pak. Ya Allah 20 tahun gue kerja. Kayak ditiup, pasir ditiup hilang semua. Gimana ini gitu ya? Kok aku khawatir ya? Gak boleh khawatir nih. Akhirnya saya tobat, sholat tobat terus kan. Ya Allah aku gak boleh khawatir. Pasti ini ada sesuatu hal yang membahagiakan di akhirnya. Enggak, aku harus terima. Setelah terima, ini hari apa ya? Jumat ya? Ini Jumat ya? Ya.
kemarin berarti Kamis ya, kan masih ngantor ya Kamis ya. Mbak, udahlah, SP lu nggak gue urusin, biarin aja. Nggak usah, udah kerja aja, coba. Padahal itu sudah sampai top manajemen. Karena kita terima, nggak beda hari, berapa hari ya, saya cuma digoyangin 2 kali 24 jam. Digoyang dulu nih sama Allah nih. Ayo, lo masih kuat nggak nih sama anugerahku nih? Kamu masih goyang nggak nih dengan cara kayak gini? Kamu masih goyang, berarti kamu nggak ini nih, bukan sesuai sama yang udah pernah kamu ajarin nih sama teman-teman. Akhirnya saya langsung, oh iya switch, nggak boleh kayak gini, nggak boleh kan. Terus kemarin hari Kamis, udah Nat, nggak usah lah, udah kamu ini aja. Jadi bukan berarti urusan-urusan kita yang ibu konsentrasikan itu tadi, bapak konsentrasiin itu, 1 poin itu kelar sudah, bukan berarti selesai. Hidup kita masih jalan terus. Jadi nanti masih ada sesuatu yang akan timbul kemudian. Gimana caranya biar nggak kayak gitu, biar nggak jatuh, biar nggak keseleo lagi? Ya udah, kita konsen aja, ibadah dikencengin. Jadi gimana kayak kita ngayuh sepeda ya? Kalau sepeda kalau kita ngayuhnya letoy, bapak ibu jatuh nggak? Ya dong. Jadi harus seimbang, kanan kiri. Diseimbangkannya gimana? Ya itu tadi, kita ke sana oke, ke sini oke. Gitu ya bapak ibu ya. Ini kayaknya udah ngantuk semua nih. Terlena sama dongeng saya ya. Ya paling enggak saya cuma mau ngajak bapak ibu bahwa dunia ini memang mesti kita sikapin dengan lapang ya, legowo, karena memang sesungguh-sungguhnya hidup itu sebenarnya di akhirat kan ya. Saya kemarin baru saya suka dengar ceramah-ceramah gitulah. Saya bukan ini banget ya, sama ahli ibadah banget gitu enggak, tapi oh ya, dari urusan ini satu lagi nih, hadiah yang luar biasa dari Allah. Dari urusan saya yang kemarin ada 17 kartu kredit, Allah kasih hadiah sama saya naik haji gratis. Alhamdulillah. Iya, terima kasih Ibu. Jadi kita benar-benar harus berprasangka baik gitu loh sama dia. Saya alhamdulillah dari kantor itu diundi. Itu saya juga pernah punya cerita. Jadi saat saya kemarin waktu tahun 2019 itu ada fase di mana saya mau naik jabatan nggak bisa. Kok nggak bisa ya naik jabatan ini ya? Kenapa ya? Udah semua ujian saya udah masuk ke sini, udah masuk ke situ, urusan ini, urusan itu udah saya lakukan semuanya. Kenapa kok nggak bisa gitu? Ternyata pas lagi ada undian untuk naik haji gratis itu saya terambil. Kalau saya misalnya undian itu sudah naik jabatan, saya nggak ikut kriterianya, soalnya jabatannya bukan yang jabatan itu. Nah pas lagi udah diambil undiannya, terakhir banget nama saya keambil, pingsan saya Pak. Bukan umroh soalnya kan, haji. Pingsan saya saat itu juga, sampai ditanyain sama teman-teman, ini kenapa ini anak nih dari telepon langsung pingsan? Ya iyalah naik haji saya dikasih gitu kan, jadi pingsan saya. Nah tahun ini itu 12 tahun yang lalu, tahun ini bismillah saya mohon doa restu Bapak Ibu, saya berangkat di bulan Mei tahun ini. Alhamdulillah. Nanti kita sama-sama berdoa pokoknya buat kemaslahatan semua. Nanti saya bawa juga di sana doanya. Kayak gitu ya. Bapak Ibu mungkin ini waktunya udah harus ke sana apa gimana? Belum? Oh belum? Oh belum ya. Mungkin ada yang mau bertanya atau gimana? Ada yang mau membagi? Ya, boleh. Tentang ini ya. Biar enggak ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bu Nadia. Iya. Saya mengikuti cerita Ibu itu sebenarnya dari yang kemarin-kemarin gitu ya. Oh, iya. Cuman sekarang kan lebih detail gitu ya. Iya. Fase waktu yang sekian panjang ini tentunya ada hal-hal yang terjadi di antara keluarga, mesti ya agak kesruh apa itu kan dengan suami yang jarak jauh.
dengan anak-anak, anak kandung maupun anak dari Tiri, bapak ya. kayak gitu kan. Nah ini cara Mbak Nadia untuk Nyikapin. ah, ah. Nyikapinnya Kayak gimana gitu ya, Bu? Itu sulit memang. Saya kadang-kadang kalau ngelihat bukan anak kandung sendiri itu, ini loh ya, kok diem aja sih, kayak sholat, ada lah sama kayak ibu juga, sama. Tapi ternyata Bu, memang salah satunya yang memang harus kita sepakatin dari sekarang, apapun itu urusannya, terima. Legowo. Saya kalau kurang legowo, saya doanya gini, Allah jembarin hatiku, Allah jembarin hatiku, Allah jembarin hatiku, Allah, cuman gitu toh. Tapi bapak sama-sama. Maksudnya bapak ya legowo, Mbak Nadia legowo sama. Iya, iya sama. Kita gini Bu, saya tidak pernah ngomel-ngomel karena memang itu gini. Kita ini kan semua skenario di dunia ini Allah yang atur. Sehingga Pak Haji selalu pernah ungkapkan, jangan gerutu, karena kalau menggerutu itu pasti kita tidak sejalan sama yang Allah mau. Jadi itu bisa menggugurkan semua hajat kita. Jadi caranya saat kemarin itu, ketika suami saya nggak sesuai, saya diam Bu, saya nggak ngomel, saya diam. Anak saya nggak sesuai, saya nggak ngomel, saya diam, tapi saya doa. Oh iya. Karena yang membolak-balikan hati cuman Allah. Iya. saya nggak ngomel. Bapak mau ngapain, suami saya mau ngapain, mau nyebelin apa gimana? Nggak mungkin lah nggak nyebelin, kan ada aja kan kadang-kadang ya Bu ya. Iya. Namanya kita istri, urusannya kan ada aja. Dia juga pasti di rumah ada aja gitu kan. Anak lah segala macam pasti ada aja. Nggak mungkin nggak ada. Itu yang saya hadapin, cuman saya diam. Saya terima, pertama terima dulu. Nerima itu emang susah Bu. Iya. Jadi saya kadang-kadang latihannya tuh senyum dalam kondisi apapun juga. Saya tersenyum terus, mau gimana juga saya senyum, ketemu siapa juga senyum, terus saja itu yang saya bawa. Karena kalau nggak gitu saya susah nerima. Jadi saya harus senyum, harus gini terus. Ya. itu saya latihan, itu cara latihannya saya gitu. Saya keluar rumah harus dada-dada senyum sama 10 orang minimal. Ketemu orang 10, mau kenal nggak kenal, lagi ngantri di kasir gitu, ya ibu, gitu aja. Oh 1, kurang 5 nih. Hai, iya. Kamu ngapain? Anak kecil kan? Tante gitu kan, iya, kurang 7, ya, hai apa, gitu, mau 10 aja, 10, sama anak juga kan, kurang 1 nih, ada si Ibam, anak saya, sini nak, ibu kenapa, karena suka gitu, ibu kenapa, nggak apa-apa sini, gitu kan, kamu gimana tadi sekolah, gitu, yang penting nyampein senyum dulu, karena itu susah banget memang, saya akuin itu susah. Tapi ibu harus wajib legowo, nerima itu wajib. Jangan diomelin, jangan keluar omelan, diam. Karena keluar kalimat itu bisa gugurin hajat. Keluar urusan di sini gerendeng bisa menggugurkan hajat. Jadi harus betul-betul diam. Itu kendali saya Bu. Pengendalian diri saya di situ. Ya. Tapi itu setelah ketemu Pak Haji ya? Setelah saya di Pak Haji. Saya belajar dari Pak Haji. Sebelumnya saya nggak gitu, ngoceh aja. Ngomel-ngomel nggak jelas gitu. Terus udah gitu kan saya ngerasa punya duit sendiri, ya kan, kerja, ya kan. Terus ngerasa bisa ngangkat galon, ya kan Bu. Jadi kalau ada cowok yang nggak bisa ngangkat, manja banget, gua aja bisa, masa lu nggak bisa sih ngangkat galon gitu aja, gitu. Ngoceh aja gitu, ngeselin pokoknya. Saya pokoknya ukurannya kalau saya bisa ngangkat galon sendiri, dia nggak bisa, manja, kesel tuh, gitu. Dulu begitu. Setelah RDAY kenal sama RDAY, rem. Aduh, harus ini, karena itu satu pengendalian diri itu adalah cara kita untuk bisa disukai sama Allah ya. Iya.
Ketika apa yang Allah nggak suka sih, ngomel-ngomel sama suami, karena kan kita punya suami kan, surga kita ada di dia ya Bu ya. Nah satu lagi kebiasaan saya, karena dulu saya ada ibu, terus menikah, saya ada suami. Kalau saya punya salah di luar, kayak kemarin saya kena SP, terus ada kesalahan apa yang saya perbuat, itu saya sungkem sama suami saya Bu. Walaupun mungkin suami saya kan di rumah ya, dia kalau kasat mata pekerjaan nggak ada. Terus ngasilin apa? Kan gitu ya Bu ya, kalau dunia ya, kita mikirin dunia ya. Iya. Tapi saya tetap sungkem. Saya sungkem, sayang kamu di situ deh. Kamu kenapa gitu? Aku di kantor dimarahin. Nah, aku sungkem. Doain aku, restuin aku ke kantor besok ya. Iya. Itu kebiasaan saya ya Bu. Iya. Saya masih pakai sampai sekarang. Jadi kalau ada orang ngeselin, aduh, khawatir nih, kayaknya dia nggak bener nih sama saya nih. Kan namanya di kantor ada aja ya Bu ya. Nah, kayak itu saya sungkem sama suami saya. Dah, sayang, sini deh, sini duduk. Dah, nanti saya sungkem. Sungkem tuh kayak orang Jawa sungkem loh Bu, bukan cium tangan tok, gini. Sungkem, dia duduk di atas, saya di bawah. Betul yang sungkem betul gitu ya. Betul, sungkem betul. Kan saya nggak punya orang tua sekarang. Oh iya. Mertua ada satu perempuan. Jadi kalau saya mau ujian apa aja tuh di kantor, ada ujian-ujian yang harus dilalui sama saya selalu ke mertua telepon atau datengin, saya sungkem. Karena itu kebiasaan saya setelah dari RDAY. Sebelum di RDAY enggak. Lalu Mbak Nadia, kondisi terburuk waktu Iya. udah enggak bisa makan. Iya. Ada ibu, ada kakak, itu kayak mana? Berapa lama itu? 4 bulan Bu. 4 bulan. Terus Iya. caranya piye? Iya, dikasih sama tetangga sama orang kantor. Tapi kan enggak serta-merta ya. Begitu reso makan terus dikasih sama tetangga. Enggak tahu itu Allah yang gerakin ya Bu. Kan mereka tahu ya, mungkin mereka tahu ya. Atau ini kan teman deket saya nih, Oh, dia iya. sebelah saya gitu. Iya. Kok lu enggak ini? Kan dia tahu juga tuh telepon saya bunyi mulu. Oh. Iya. Telepon saya bunyi terus ya. Dia tahu tuh. Indikasi ya, indikasi. Dia lihat tuh. Apaan tuh? Biasa utang gitu. Gitu doang. Saya diam aja udah. Habis itu dia ngeliat, enggak makan. Enggak, puasa. Kok lu puasa mulu sih? Enggak apa-apa, mau diet. Gitu doang. Terus saya pulang, itu maleman. Karena apa Bu? Saya nggak bisa beli aqua. Saya nggak bisa beli air mineral. Jadi saya nyolong air mineral di kantor. Sampai kayak gitu. Udah ditukerin. Sudah. Sudah saya tuker. Tapi saya bilang, Pak, saya kemarin ngambil ini. Nggak apa-apa Nat, nggak apa-apa. Dan akhirnya semua tahu. Semua tahu tapi nggak pura-pura nggak tahu aja gitu. Tapi itu akhirnya ya saya tirakat aja, nerima. Saya tetap happy, tetap ngasih obrolan omongan yang baik-baik aja gitu. Habis itu 4 bulan selesai. Alhamdulillah. Iya. Selamat menunaikan ibadah haji. Enjoy ya Ibu, terima kasih. Mabrurah Iya, semuanya. amin. Matur nuwun ilmunya. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin ada lagi yang lain, mungkin ada yang mau curhat. Ada yang mau curhat? Apa yang nanya? Bu, nanya lagi? Terkabulnya doa. Kalau sekarang saya baru merem aja terus baru mikir, aduh kok kepengen ayam bakar ya. Tiba-tiba anak buah saya gini, Ibu mau buka puasa kan bareng kita? Ya nanti saya beliin ayam bakar ya. Sekarang begitu Bu. Hah? Nah ini dia nih, Bapak Ibu, RDAY bukan dokter. Jadi kalau ditanya durasi, Bapak Ibu sebaiknya jangan mikirin durasi. Karena gini, kan sudah saya sampaikan tadi ya, kalau kita ini sejatinya dipantaskan dulu baru Allah kasih sesuatu ke kita sesuai apa yang Dia mau. Kalau Ibu bertanya tadi berapa lama setelah saya di RDAY melakukan, ketika saya melakukan dengan khusyuk, Allah ternyata sudah melihat saya pantas. Secara pantasnya itu 8 bulan Bu. Pantasnya 8 bulan. Kok beda sama yang kedua? Yang kedua cuma 4 bulan. Yang sekarang sekedip jadi. Sekedip kepengen jadi. Nih hari ini jujur aja tadi saya bilang, kita ke Pak Haji yuk. Mau sungkem sama Pak Haji sebelum naik haji. Aku bilang gitu sama suami.
Terus dalam batin nih, ya Allah aku kepengen lo ngomong lagi, ngobrol-ngobrol, curhat sama teman-teman di sana. Pak Haji tadi ngasih tahu ya Pak, ya itu baru ngucap di sini. Nggak lama, Pak, nih lo suruh ngomong nih depan nih. Tuh, tadi Pak Uji bilang tadi barusan ada tulisannya tuh Pak Haji ngomong gitu. Padahal saya cuma ngucap di sini. Duh pengen dong ngomong ngobrol-ngobrol kayak gini nih. Ngobrol-ngobrol lagi karena udah lama ya saya nggak ngisi kayak gini kan. Gitu. Pengen deh. Iya. Jadi seperti itu Ibu. Tetap kepantasan kita lah yang diukur. Ketika Ibu kepengen cepet mantesinnya gimana? Sedekahnya dikencengin, ibadahnya dikencengin, udah mulai egonya diturunin. Ego diturunin apa? Mulai maafan sama orang tua, mulai maafan sama suami, jangan lagi ngoceh sama suami, suami juga jangan lagi ngoceh sama bininya, kayak gitu. Sehingga nanti akan terjadi gak hanya cuman sekejap berapa lama, tapi cuman sekejap juga bisa Allah kasih. Ya. Itu yang sering banget saya dapat WA tuh, Banat berapa lama saya pengen ini selesai. Saya nggak bisa jawab tuh kalau berapa lama karena Allah yang ngatur ya. Jadi dipantesin yuk, kita pantesin dulu kalau emang Ibu pengen cepat selesai, ya harus sesuai nih semua apa yang dijalanin. Tapi bukan berarti cepat selesai itu sudah pantas apa belum ya. Nah itu ada kendali lagi, itu ada nilai lagi dari Allah. Udah pantas belum ya kita? Ketika udah pantas, nggak usah lama-lama, pasti terkabul. Gitu ya. Ya Ibu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maaf ya Mbak Dia. Iya, Bu. Setelah tadi Mbak Nadia cerita, terus ya sebenarnya tadi belum ada ini mau tanya belum ada. Setelah Mbak Nadia cerita, semua dikencengin, sedekahnya dikencengin. Nah itu yang masuk ke saya sedekah. Terus terang, ya saya kesini itu mau minta solusi sama Pak Haji soal sedekah. Sedekah untuk saya sendiri pribadi terus terang zero Mbak ya. Zero, bener zero. Lah sedekah ini tadi dikencengin ini tadi gimana caranya kalau seperti saya zero itu? Oke. Jadi yang saya lakukan dulu Bu, memahami tentang sedekah itu bukan dari urusan perduitan aja. Senyum itu sedekah. Baju ngasih ke siapa itu sedekah. Barang sedekah. Pokoknya kategorinya yang disayang. Pasti Ibu punya ada yang baju dipakai itu aja karena seneng. Nah, kerelaannya Ibu untuk memberikan tapi jangan diberikan sama orang yang dikenal. Kalau saya agak memahami waktu saya kemarin belajar, kalau kita sedekah sama orang yang dikenal, itu suka penyakit hatinya keluar. Ketika dia tidak mau menuruti apa yang kita mau, dia nggak tahu apa kemarin udah gue kasih apa aja. Dia nggak, dia udah nggak gue kasih apa aja, enak banget, nggak lihat apa dia siapa gue, kan gitu kan? Penyakit hati keluar. Makanya saya sudah tidak lagi membiasakan memberikan sesuatu yang sama orang yang dikenal, walaupun mungkin ada yang bilang kita kalau bersedekah sama orang yang terdekat dulu, ya. Kalau itu saya bilang hadiah. Ya mungkin keyakinan itu kan ini ya Bu ya, tergantung kita menjalani ya. Jadi keyakinan saya ketika saya memberikan sesuatu sama orang yang saya kenal, saya penyakit hatinya keluar Bu. Jadi saya memberikan yang untuk orang yang dikenal itu hadiah, bukan sedekah. Hadiah itu kan istilahnya ada hal yang memang mungkin kita mau hadiahkan, kita beli gitu buat dia khusus gitu. Itu beda ceritanya. Jadi biar nanti nggak jadi penyakit hati kita keluar. Nah seperti Ibu tadi bilang, aku kan zero. Dulu saya juga zero Bu. Terus apa yang saya kasih? Itu dia Bu. Di rumah saya lihat apa yang bisa gue kasih ya. Oke. Saya ngawalinnya dari uang iuran angsuran
itu nggak saya bayar. Ini keyakinan saya Bu ya. Angsuran itu tidak saya bayar. Angsuran saya belikan atau saya taruh ke sini. Kalau saya tak pakai untuk biaya ke sini. Iya. Angsuran BPTN Iya, saya pakai untuk ke sini. iya, nggak apa-apa. Itu keyakinan saya dulu. Angsuran saya nggak bayarin ke banknya, tapi saya sedekahin. Ngawalinnya dari situ. Yang berikutnya saya beliin ikan kembung yang super. Terus saya masak, saya ngomong, Allah semua yang lunaskan semua hutang-hutangku. Allah yang melunaskan semua hutang-hutangku. Aku kan nggak tahu caranya gimana ya Bu ya, dan saya nggak mau cari tahu, karena saya nggak mau pusing. Jadi saya bilang aja, Allah yang selesaiin, bukan aku. Jangan cari jalan keluar, nanti ibu yang suruh selesaiin, nanti ibu pusing. Kalau saya nggak mau, jadi saya cuman bilang Allah yang selesaikan semua hutang-hutangku. Allah yang selesaikan terus. Suami saya juga gitu dulu waktu di Belitung, dia masak, dia sebut nama itu. Itu Terus ditagih enggak Mbak? ya? Ditagih enggak? Enggak. Juga enggak? Selama enggak disetori enggak ditagih? Enggak. Makanya jangan direka-reka Bu. Jangan direka-reka. Kira-kira nanti dia nagih nggak ya? Oh, nagih. gitu. Ntar kepanggil. Makanya jangan direka-reka. Jadi udah bener-bener legowo, bledeng, udah selesai. Udah bledeng selesai, udah kayak nggak kenal lagi, udah biarin aja gitu. Ntar kepanggil Bu. Habis itu kita beli apa lagi nih? Kebaikan apa lagi nih yang Allah suka nih? Habis itu saya goreng itu kan, ikan kembung itu kan, saya belinya bukan yang biasa Bu, yang sekilonya 70.000. Ada tuh ikan kembungnya gede-gede, montok-montok kayak saya gitulah, gede-gede gitu kan Bu. Dah saya cari pakai motor satu-satu untuk kucing yang hamil Bu. Jadi kucing yang hamil saya cari, bukan kucing piaraan ya. Kalau kucing piaraan udah biasa, tapi kucing yang hamil nyari Bu sama anak saya tuh. Udah bawa Tupperware gitu kan, dibawa itu bu. Nah, ntar kalau misalnya gini dia telap-telap kan yang gitu ya Bu ya, sambil gitu-gitu, ntar kita ngomong Allah yang selesaikan semua hutang-hutangku. Cing, aminkan ya Cing, aminkan, aminkan Cing, amin. Sayang, amin. Jika orang gila emang. Tapi itu saya lakukan, saya bodo amat. Yang penting saya meyakini bahwa aku nggak mau nyelesain Allah, biar Engkau yang nyelesaikan, bukan aku. Aku nggak tahu caranya gimana. Jangan aku suruh mikir, karena aku nggak nyampe. Udah pasrah, udah nggak nyampe saya. 40 Bu, banyak banget. Nggak nyampe otakku. Jadi udahlah, aku nggak nyampe Allah. Udah kau aja lah yang selesaikan. Jadi saya nyari tuh, wah tuh hamil tuh. Kasih saya kenapa nggak pakai Whiskas? Karena saya kan pengen ada ritual gini ya. Kalau kita gini kan, kalau Whiskas atau yang makanan kucing itu yang udah jadi kan, kita beli ya gitu kan. Habis itu dikasih, nggak ada ritualnya gitu, nggak ada gininya. Nah ini kan saya ngeritualin nih. 99. Nggak pakai ngitung Bu, saya nggak pernah ngitung. Pokoknya saya cuma mikir gini ya Bu, mohon maaf nih Pak Haji, mohon maaf ya Pak Haji. Jadi Bu, kalau Pak Haji bilang sekian gitu, saya nggak mau ngitung. Yang saya yakini adalah semakin banyak Allah diberi kebaikan, itu semakin bagus. Udah itu aja. Kita ngucap alhamdulillah 99 dikit menurut saya. Saya harus target itu 10.000 satu hari. Terus aja gini. Kan bagus ya kalau banyak buat Allah kan? Jadi saya nggak pernah ngitung Bu. Makanya kalau dibilang cuman segini kan, nggak tahu. Saya bilang saya nggak pernah mau ngitung. Pokoknya sebanyak-banyaknya. Apa yang kita lakukan sebanyak-banyaknya untuk Allah itu pasti baik. Udah itu aja. Prinsip saya cuma itu. Jadi saya nggak pernah mau ngitung, saya nggak pernah mau membatasi, saya nggak pernah mau udah segini belum ya, umurku segini, udah selesai belum ya, enggak, aku nggak pernah mau itu. Jadi sebanyak-banyaknya, sebaik-baiknya itu seperti itu yang saya yakini ya Bu. Makasih ya Mbak Nadia. Yes, Wassalamualaikum sama-sama. warahmatullahi Waalaikumsalam. Boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat malam Mbak Nadia. Malam Bapak. Saya Rizky dari Tangerang. Iya.
Saya mengenal RDAY melihat dari YouTube ya, Iya. dan juga Facebook. Ya, Dan saya pelan-pelan saya ikutin ya, untuk tahajud, untuk sholat tobat, mengaji tadarus, dan sholat subuh berjamaah, semua berjamaah, dan sedekah subuh. Saya berangkat pagi dari Tangerang ke sini itu ditelepon tidak selesai-selesai. Memang saya ada kegelisahan yang memang sungguh luar biasa terkait dengan pinjol. Karena dengan pinjol ini saya angkat dia terus, itu akhirnya saya tidak angkat sampai sekarang. Tapi alhamdulillah saya setelah sampai di sini kebetulan tadi ketemu Bapak ini, saya ngobrol dan hati saya sudah mulai plong. iya, Karena saya sudah sisihkan sebenarnya harus bayar, dan Iya. saya memang ada sudah jual aset juga, udah didilan dengan sepupu di Bandung, ya. Dan alhamdulillah dengan tadi penjelasan Mbak Nadia, terima dan senyum, saya lebih plong lagi. Iya. Tuh. Karena dari situ hanya saya berpikir, ya kan, untuk besok, ya tadi saya lihat tanpa nyicil, tanpa jual aset, tanpa bayar. Nah saya terfokus lagi ke situ. Jadi ya udah nggak saya bayar, putusin. Nah itu kita alihkan untuk yang harus terpenuhi kebutuhan keluarga. Jadi cuman caranya untuk menghindari tadi itu kan kita terima dan senyum saja, dan sama kita lebih banyak fokus ke ibadahnya, kan Iya. begitu. Iya. Itu. Iya. Itu sih saya plong gitu setelah Iya. nyampe di sini gitu kan. Jadi iya. tidak gelisah, hati saya sudah, hati, pikiran sama itu saya plong. Ini yang saya rasakan sekarang. Ininya jangan Gitu. bertanya lagi ya, Iya. gimana caranya ya, Iya, Pak? saya Ini- sudah ini udah, sama udah, ya. sama ya, udah sama. Ya itu aja sih Mbak Nadia, iya. makasih. Oke, terima Iya. kasih loh Bapak, tepuk Iya. tangan semuanya. Selamat datang. Selamat datang Pak Haji Dwi. Ya. Ya, Bapak Ibu, sekarang kita beralih dulu ke Pak Haji Dwi. Mulai difokuskan kembali apa yang tadi sudah disepakati, mulai dibuka lagi wacananya, sehingga nanti ketika Pak Haji Dwi kasih pencerahan kembali, Bapak Ibu juga sudah bisa menerima dengan lapang. Sepakat ya? Ya, siap. Yuk, mari tepuk tangan.